hari ini di Alchemy gitu bersama Dekatalis ada Mas Fadil Nugraha Aditama, software engineer di Dekatalis akan membawakan topik tentang Flutter Generate Code dengan judul Simplify Your Code for Efficient App Development. Nanti topik yang akan dibahas tentang penggunaan Freeze dan JSON serializable untuk struktur data, kemudian penggunaan aset gen untuk aset itu seperti apa, kemudian injectable pada get IT untuk dependency injection itu seperti apa, dan yang terakhir nanti akan diberikan contoh studi kasus oleh Mas Fadil gitu. Nanti teman-teman bisa ikut memberikan apa namanya pertanyaan juga ya di sesi ini, atau mungkin on cam atau on mic gitu. Nanti kita persilahkan di sesi tanya jawab. Kita kenalan dulu sama Mas Fadil gitu. Nama lengkapnya Mas Fadil Nugraha Aditama, biasa dipanggil Fadil gitu. Beliau merupakan software engineer yang memiliki pengalaman dalam menggunakan Flutter dan React Native. Karirnya dimulai di Labobox sebagai mobile application developer, lalu berlanjut ke Ruang Guru sebagai seorang software engineer mobile. Dan di tahun ini, tahun 2023, Mas Fadil memulai perjalanan karir barunya di Dekatalis sebagai software engineer. Selain di pekerjaan full-time-nya, Mas Fadil ini juga membagi waktunya sebagai seorang freelance software engineer di Upwork dan Flutter Mentor di expert.id. Gitu. Kita langsung memberikan waktu dan kesempatan, kita sambut Mas Fadil Nugraha Aditama. Perkenalkan, aku Fadil Nugraha Ditama, boleh panggil aku Fadil. Sekarang software engineer di Dekatalis nih teman-teman. Oke, nah di sini mungkin aku mau sedikit tanya-tanya mungkin ya teman-teman. Di sini ada yang udah berpengalaman dengan Flutter kan mungkin teman-teman. Mungkin coba-coba Flutter atau mungkin sekarang juga karirnya di Flutter gitu ya. Apakah ada teman-teman? Mungkin boleh sambil open mic boleh, via chat boleh, atau via emoji mungkin ya, boleh, nggak apa-apa. Oke. Nah, di sini jadi, oke, wih, mantap, mantap kayaknya, mantap. Nah, oke, nah jadi intro sedikit nih teman-teman mungkin ya tentang Flutter. Flutter itu apa gitu ya. Jadi Flutter tuh sebuah framework gitu ya, framework yang dikembangkan lah gitu ya, kita bisa sebut dikembangkan, diinisiasikan juga oleh timnya Google gitu teman-teman. Terus habis itu dikembangkannya juga sama community-community hasil dari Google juga dari teman-teman community luar juga gitu ya. Sekarang Flutter juga udah cukup berkembang, terutama untuk development mobile-nya gitu teman-teman. Nah, oh, mantap nih. Banyak juga ternyata ya yang udah coba-coba Flutter nih. Seru nih kayaknya nih. Oke, nah untuk topik malam ini kita bakalan bahas Flutter Generated Code nih, teman-teman. Jadi gimana sih code kita itu yang kita tulis gitu ya, tentunya yang kita tulis sebenarnya lebih simpel, lebih sedikit gitu ya. Nanti sisanya itu ya udah kita generate aja gitu, kayak gitu. Jadi di sini kita akan nge-achieve efisiensi di dalam ngedevelopnya, terutama dalam penulisan code kita gitu teman-teman. Nah jadi teman-teman mungkin yang ngerasa mungkin udah nyoba gitu ya, Flutter kan OP banget gitu ya. Nah mungkin dalam implementasinya kayaknya oh banyak banget yang harus ditulis gitu. Nah di sini ntar kita coba gimana sih biar lebih simpel gitu ya. Oke, itu Flutter. Nah, terus abis itu mungkin sedikit backgroundku di DK, mungkinnya di DK aku mulai di tahun ini, tahun 2023, pas banget di Januari itu tanggal 2 itu, masih ingat banget di tanggal 2 itu awal banget. Jadi bener-bener tahun baru, company baru gitu. Nah, di DK eh, aku kebagian di tim PX. Nah, tadi mungkin teman-teman sempat lihat ya, ada produk-produk DK itu di produk DK Katalis itu ada Bang Jago, terus tadi ada Aman ya, terus yang ketiga itu PX. Nah, aku di tim PX dan kita juga pakai Flutter nih teman-teman, kayak gitu. Jadi di sini mungkin akan lebih kayak aku sedikit share-share gitu ya. Kita di sana itu gimana sih gitu dalam developmentnya. Nah, dari beberapa topik tadi, eh, kita juga pakai nih teman-teman di ini ya di tim kita kayak aset gym tadi kita pakai.
Terus abis itu get it dan juga injectable itu kita juga pakai. Kenapa? Karena memang secara development berasa lebih cepat juga gitu teman-teman. Nah, kita akan next dulu ya. Sebenarnya generated code ini konsepnya kayak gimana, cara kerjanya gimana gitu ya. Untuk lebih detail ya kayak gitu. Oke, nah generated code itu sebenarnya apa sih gitu? Ini AI bukan sih gitu. Mungkin teman-teman juga ngira mungkin eh, sering-sering nanya gitu ya. Ini gimana gitu bikin satu UI atau satu logic ke ChatGPT let's say gitu ya. Terus tadi buatin gitu. Itu kan AI banget gitu ya. Nah, sebenarnya iya dan enggak ya teman-teman. Tapi lebih ke enggak sih sebenarnya. Karena apa? Karena sebenarnya memang dari library yang kita ambil gitu ya. Nah, dia itu udah punya bisa kita bilang block of code-nya lagi untuk nanti disiapin atau dieksekusi gitu ya ke code kita. Yang mana nanti code kita itu bakalan kita desain, kita simplify dengan beberapa anotasi, dengan beberapa simbol, supaya nanti bisa dibaca sama generator ya, bisa kita bilang gitu ya. Nah, nanti si generator ini akan ngebaca, dia akan buatkan lah tuh, sesuai dengan kita maunya itu digeneratkan seperti apa, kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya apa? Basically, ya dia itu generated code gitu ya, code yang di generate berdasarkan pattern atau anotasi yang udah dikonfigurasi sebelumnya gitu. Jadi patternnya udah disiapin, anotasinya udah disiapin, kita nanti tinggal pakai, terus kita jalankan komen untuk nge-build si kodenya. Nah, nanti akan di-generatein file baru bahwa oh ini mengacu ke file kita yang tadi sebagai apa. Let's say kalau tadi kita punya freeze gitu ya untuk data struktur data. Nah, nanti dia akan buatkan tuh struktur datanya seperti misalnya untuk komparasi model, terus untuk nanti mungkin nge-assign model biar tetap immutable, kayak gitu teman-teman. Nah, nah ini contohnya nih teman-teman. Kalau kita pakai Freeze dan JSON serializable, nah teman-teman mungkin di sini yang udah pernah hands-on Flutter lah, let's say gitu ya, udah pernah coba-coba, mungkin lihat-lihat juga gitu, pernah ketemu ini nggak nih teman-teman contoh ini, yang di sebelah kiri gitu ya. Jadi kalau kita nge-fetch data gitu ya via API, nah terus kita kan harus bikinin tuh modelnya supaya nanti datanya itu lebih rapi gitu ya. Bisa kita bungkus di kelas, bisa lebih rapi kayak gitu. Nah, di sini ada yang udah pernah coba-coba ke sini belum nih? Oke, dari Kak Adit belum. Oke, dari Kak Aina juga belum. Oke, oke, sip. Kalau dari Kak Rahman sudah mantap. Oke, nah mungkin dari teman-teman Kak Jajang dari QuickType. Wah, mantap nih. Bener gak? Sip. Itu salah satu jalan keluar juga, QuickType. Nah, tapi kalau kita lihat QuickType ya, Kak, sebenarnya hasilnya juga sama ya, kayak di sebelah kiri gitu ya. Dia bakalan bikinin kita satu kelas dengan properties-properties apa yang kita punya, dibuatkan konstruktornya, terus nanti dibuatkan juga factory functionnya untuk nge-mapping gitu ya, dari JSON ke kelas kita, sama nanti nge-mapping untuk ke JSON-nya, bentuknya nanti map string dynamic gitu ya. Itu valid juga gitu ya. Nggak masalah. Karena aku juga kadang kalau misalnya lagi buat project kecil-kecilan gitu suka pakai itu juga gitu ya. Nah, contoh di kiri adalah contoh kalau kita nulisnya itu manual atau dengan bantuan QuickType tadi gitu ya. Nah, jadi kita tulis, kita bisa lihat di sini dari line 1 sampai 25 untuk ngebuat sebuah kelas to do gitu ya. Yang mana ini dia ngandung ada ID, ada to do, terus ada to do details ya gitu. Jadi to do detailsnya kita di sini coba desain bisa dibuat beberapa poin gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, bisa kita perhatikan di sini ada 1 sampai 25. Nah, terus kalau pakai Freeze dan JSON serializable gimana?
kita bisa lihat di sini di sebelah kanan, dia hanya perlu 1 sampai 16 line. Dan itu udah termasuk enter, udah termasuk import, line import ya, line import file, udah termasuk juga eh, bisa kita bilang ini partnya, part of files. Jadi kita ngerelasikan file ini dengan file yang akan di-generate nanti. Tandanya itu ada .g dan .freeze ini nih teman-teman. Jadi kita bakal generate dua file. Terus udah include juga sama anotasi freeze. Jadi udah ada 6 line. Berarti kalau kita bisa simpulin di sini itu hanya 10 line teman-teman. Kayak gitu. Jadi cukup hemat ya teman-teman. Kita nulis cuman 10 line, hasil akhirnya kurang lebih akan jadi mirip seperti yang kita tulis manual. Bahkan bisa kita sebut lebih advance juga. Kenapa? Karena fitur freeze ini dia menyediakan banyak hal gitu ya teman-teman. Di samping hanya from JSON to JSON ya. Let's say misalnya em, teman-teman mungkin familiar dengan Equatable. Equatable itu jadi satu library di mana teman-teman bisa extend kelas modelnya teman-teman supaya nanti bisa di-compare gitu ya antara model A dan model B. Nah, dia bakal ngebaca dari value-nya, dari runtime type-nya juga, sorry, bukan runtime type, Em, type ininya ya, dia dari si runtime code-nya itu ya, kalau gak lupa namanya, kalau nggak salah runtime hash atau runtime apa ya, kalau gak lupa gitu ya. Di situ juga bisa di-compare gitu ya. Jadi cukup lengkap juga gitu dengan Freeze. Jadi cukup apa namanya, cocok juga buat teman-teman yang memerlukan model-modelnya ini keperluannya itu cukup banyak gitu. Model-modelnya ini memang dari segi struktur datanya mau eh, bisa di compare-compare, bisa dia bisa kita bilang karena DTO ya, ini ya DTO itu kan data transfer object. Jadi dia bisa kita assign value, nanti value-nya itu kita olah untuk let's say dijadikan map gitu ya, untuk nanti di encode untuk dikirimkan ke API-nya kayak gitu. Nah, Freeze ini cocok. Ini udah digabungkan dengan JSON Serializable. Bisa kita lihat di sini contohnya ada JSON key dan juga mapping from JSON-nya kayak gitu. Nah, kalau teman-teman cek di sini kita nggak punya to JSON-nya gitu ya teman-teman. Beda sama yang code di kiri. Code di kiri kita punya to JSON. Nah, kenapa? Karena dengan generated ini, bantuan JSON Serializable, dan juga freeze ya teman-teman, karena JSON serializable itu terakhir itu aku coba masih tetap kita buatkan to JSON-nya gitu ya. Tapi kalau dengan freeze, tambahan freeze ya, sorry, aku ralat, tambahan freeze, jadi JSON serializable plus freeze, teman-teman hanya perlu nulis from JSON-nya aja teman-teman, kayak gitu. Nah, jadi modelnya teman-teman kita factory, buatkan from JSON-nya, ketika nanti di generate, to JSON-nya secara otomatis akan kebuat juga teman-teman. Jadi lebih hemat juga gitu penulisannya teman-teman. Kayak gitu. Nah, ini untuk penggunaan dari struktur data. Nanti kita akan coba compare juga ya di code-nya langsung gitu ya teman-teman. Oke, nah berikutnya aset gen. Nih teman-teman. Nah, aset ini kan sedikit tricky ya teman-teman. Karena dia ini harus nge-get literal string kalau dari lokal gitu ya. Dari asetnya kita. Nah, biasanya biar lebih mudah, kita buatkan aja satu kelas dengan isi, let's say, static string-nya gitu ya. Jadi aset, dia ini merepresentasikan gambar apa, atau image apa, atau aset apa gitu ya. Nah, di sini string-nya ini penguin gitu misalnya. Di sini aku ada gambar penguin. Nah, ini kita harus nulis. Kita harus buat, jadi kalau ada tambahan lagi, buat baru lagi. Kalau ada baru lagi, buat lagi, dan seterusnya. Jadi, satu, kita harus ngecek-ngecekin juga. Kedua juga kita nulisnya juga harus manual gitu ya, satu-satu. Kalau nanti ada tambahan di tengah jalan, kita harus nambah lagi, kayak gitu. Nah, kalau pakai aset game gimana, Kak? Di sini aku nggak ada contohnya ya. Nggak gitu, teman-teman. Jadi,
bukan yang nggak ada contoh, tapi aset gen di sini itu kita memang nggak perlu, bahkan nggak perlu nulis anotasi seperti tadi di freeze gitu teman-teman. Yang kita perluin hanyalah nambahin di pubspec.yaml-nya. Kita kasih tahu bahwa kita punya aset di folder mana. Nah, nanti ketika kita jalankan build runner-nya, dia akan buatkan, teman-teman. Kayak gitu. Jadi, bakal lebih hemat lagi. Ini contoh untuk satu gambar kita makan 3 line, kita jadi nggak makan line. Nggak, kita nggak terlalu mikirin untuk nge-assign satu-satu lagi gitu, teman-teman. Nah, itu untuk di aset gen nih, teman-teman. Kayak gitu. Nah, aset gen ini nanti untuk naming si variabelnya akan mengikuti naming variabel, sorry, nama file teman-teman. Let's say misalnya kalau penguin seperti ini ya, penguin.png ya dia akan ngambil berarti penguin. Kalau misalnya namanya penguin underscore eh, cute misalnya gitu ya, atau penguin underscore male, dia akan dibikin nanti lower camel case. Jadi penguin M-nya besar, male A L E-nya kecil kayak gitu. Oke. Nah, ini berikutnya get it with injectable. Nah, sebelumnya teman-teman familiar sama dependency injection nggak nih teman-teman? Hmm, oke. Nah, mungkin di sini quick share aja nih ya teman-teman. Jadi dependency injection ini, eh oh sorry, nah, jadi dependency injection ini di mana nanti kelasnya teman-teman yang butuh dependency gitu ya, itu bisa kita langsung assign tanpa memerlukan lagi atau bisa kita sebutkan nanti quick assign gitu ya teman-teman. Nah, biasanya nanti kalau misalnya dia udah dependency, terus kelas si dependensi ini butuh dependensi lagi, dan terus ke dalam itu lumayan panjang gitu ya teman-teman. Nah, di fitur get it, itu kita bisa ngeregister nih teman-teman. Contohnya ada di sebelah kiri ini ya, dari line 9 sampai line 49. 40 line ya teman-teman. Nah, 40 line ini adalah, aku coba sambil breakdown satu-satu. Di inject ini kita bikin satu variabel untuk sebagai injektornya begitu ya teman-teman. Dia yang akan nge-inject, nyuntikin dependensi-dependensinya gitu ya teman-teman. Kayak gitu. Nah, di sini aku bakalan jalanin si fungsinya. Ketika dependensi ini dibuat gitu ya, langsung kita jalanin. Konfigur ini berisikan register block, mapper, use case, repositories, data source. Nah, mungkin ini teman-teman eh, familiar ya untuk naming-namingnya ya. Nah, di sini kita mesti nulis nih teman-teman satu-satu. Harus register dulu. Let's say misalnya di sini qubit, itu registernya aku di sini minta register factory gitu ya. Nah, terus nanti harus dijabarin lagi begitu. Si qubit ini, to do qubit ini, dia bakalan butuh dependensi apa? Aku inject. Dia butuh use case. Next, ada mapper. Aku ngeregisternya as lazy singleton. Nah, di sini dia sebagai mapper, dia nggak punya dependensi apa-apa, jadi kita bisa buat biasa aja, langsung buat objeknya gitu ya. Terus ada register use case. Nah, di sini use case-nya diregister dengan dependensi dia butuh repository ini, teman-teman. Nah, terus di bawah lagi ada lagi register repository. Ini aku register lazy singleton juga. Nah, di sini to do repository, ini variabel yang akan kita inject nantinya gitu ya. Tipe data atau tipe nama kelas yang bakalan kita inject nantinya untuk keluar, contohnya di use case ini begitu ya, dengan implementasi to do repository implementation. Jadi teman-teman bisa ngebacanya kalau dari sini tuh kita mau ngeregister siapa di sini to do repository dengan implementasinya seperti apa, kayak gitu. Nah, terus berikutnya register data source. Nah, dia hampir sama kayak yang lain ya, terutama mapper. Kita bikin lazy singleton,
remote data source dia nggak punya dependensi. Dan kita ambil totalnya di sini udah 40 line. Nah, kalau kita pakai injectable gitu ya teman-teman, get it ini kita campur atau kita tambahkan injectable, kita udah nggak perlu nulis ini lagi. Kecuali yang di nomor 9 ini nih teman-teman, sama satu fungsi nanti. Kayak gitu. Jadi kita bisa hemat sampai ke 2 line aja. Nah, nanti kita hanya perlu anotasikan saja nih teman-teman. Mana yang mau kita bisa inject gitu ya. Pas mana aja yang mau injectable, yang bisa diinject sebagai dependensi, seperti itu. Nah, contohnya di sini adalah to do remote data source. Kalau kita reflect ke code yang sebelah kiri, dia yang di sini ya, di bawah ini, to do remote data source. Ini aku register as lazy singleton. Terus, oke, kayak gitu. Nah, bedanya kalau to do repository ini, lazy singletonnya aku kasih yang besar, supaya aku bisa aliasin nih teman-teman. Jadi, si to do repository implementation ini, dia nge-refer atau dia akan nge-implementasikan abstraknya si to-do repository ini. Kayak gitu. Nah, nanti hasil akhirnya, hasil generatednya kurang lebih akan hampir sama. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, teman-teman udah nggak perlu nulis ini lagi nih. Jadi, teman-teman nggak usah khawatir kayak teman-teman nulis nih. Misalnya satu flow baru, satu fitur baru, dimulai dari model, terus dibuatkan data source-nya, dibuatkan juga mappernya, dibuatkan repositoriesnya, use case-nya, bahkan sampai ke bisnis logiknya begitu ya. Terus teman-teman tiba-tiba lupa nge-assign kayak gitu. Nah, biasanya kalau lupa nge-assign gitu nanti get it-nya ngambek teman-teman. Ini nggak ada nih, belum diregister gitu. Nah, kalau misalnya pakai injectable, kita tinggal kasih aja notasinya, terus abis itu udah kita tinggal run, kita build, dan akan dibikinin uh, injectable instance-nya, kita tinggal pakai gitu teman-teman. Nah, sambil nungguin si generated code-nya, teman-teman juga bisa sambil nge-code yang lain juga gitu teman-teman. Nah, di sini kalau kita jabarin pros konsen nih teman-teman ya. Pros itu jadi teman-teman udah nggak perlu nulis banyak code lagi gitu teman-teman. Teman-teman bisa kita flashback lagi yang tadi ya. Kayak misalnya tadi dari 40 lines, kita cuma perlu misalnya 2 sampai 5 lines. Nanti kita sebar anotasinya menyesuaikan dengan mana yang bisa diinjek. Dalam kasus injectable. Dalam kasus Assagen, kita bahkan nggak usah nulis lagi. Dia langsung digeneratein karena kita udah ngasih tahu bahwa kita punya pet aset di pubspec.yaml-nya. Kayak gitu. Untuk kasus data struktur di freeze, itu kita tadi hemat juga lumayan banyak ya teman-teman dari sekitar berapa tadi ya? Belasan ya. Jadi hanya sampai 10-an kayak gitu teman-teman. Nah, nah, karena less less to write code, kita bakalan nulisnya juga lebih sedikit sehingga code yang kita mesti maintain juga dikit teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalnya kita coba tarik balik ya teman-teman ke freeze seperti ini. Seandainya kita nambah satu properti lagi nih teman-teman di sini. Di sini kita harus tambah-tambahin juga nih teman-teman. Di constructor-nya, di from JSON-nya, di to JSON-nya. Kita harus tambahin lagi. Beda halnya kalau kita nulis di freeze dengan freeze, ya udah kita tinggal tambahin satu properti lagi, kita jalanin untuk nge-generate-nya. Kayak gitu teman-teman. Kita nggak perlu mapping-mapping ulang lagi. Kayak gitu. Terus rapid development. Tentunya karena kita nulisnya juga semakin sedikit gitu ya. Terus code yang di-maintain juga sedikit, development kita bakal lebih cepat teman-teman. Development kita bakalan bisa lebih hemat, apalagi kalau misalnya teman-teman ketika lagi nge-build gitu ya, let's say teman-teman udah bikin beberapa objek, beberapa kelas gitu ya, pakai generated code yang udah kita anotasikan atau dikasih apa tadi namanya simbol begitu ya, kayak di freeze tadi ada simbol dolar. Ketika dijalanin untuk nge-generate-nya, udah teman-teman bisa sambil tinggal ngoding yang lain juga.
Kayak gitu teman-teman. Nah, bicara tadi soal waktu, di situ juga ada konsep teman-teman. Sebenarnya dari si generated code ini. Nah, generated code-nya ini dia bakalan makan waktu teman-teman. Tadi kita udah singgung beberapa kali ya, makan waktu lumayan teman-teman. Apalagi kalau misalnya scale-nya teman-teman, proyeknya itu udah lumayan besar. Karena semakin banyak yang perlu di-generate, dia bakalan nge-scanin deh teman-teman. Nge-scanin, oh ini file nggak perlu generate, ini butuh, ini butuh, ini butuh, ini butuh. Semakin banyak akan makan waktu untuk nge-generate-nya. Kayak gitu. Nah, terus yang kedua adalah text more dependencies. Karena code-nya ini kita bisa bilang bersarang gitu ya, bersarang di dependencies. Jadi kita harus tarik dependencies ya, kita harus registering dependencies-nya di pubspec.yaml kita, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kita bandingin dengan yang non freeze gitu ya, non freeze kan kita bisa bilang ya udah kita tulis kita mau bisa ngapain aja gitu ya. Nah tapi kan kalau misalnya pakai generated code, pakai freeze, berarti kita butuh freeze-nya, kita butuh build runner-nya untuk nge-build-nya, kita butuh anotasi si freeze-nya juga, kayak gitu teman-teman. Nah, sampai sini mungkin teman-teman ada yang mau didiskusikan, mau ditanyain mungkin sebelum kita coba jump in nih ke code-nya nih teman-teman. Boleh banget nih. Nah, oke. Kalau belum ada, oh mantap. Nih dari Kak Rahman Uye. Ini kalau pakai GetX support, support Mas. Support banget. Sebelumnya aku juga sempat itu pakai GetX kayaknya di company sebelumnya. Oh, tapi di company sebelumnya memang nggak pakai ini sih, nggak pakai generated code. Mereka eh, memang dari kesimpulan awalnya mereka meeting nggak mau pakai. Tapi waktu itu pernah nyoba-nyoba juga, itu bisa aja gitu tuh. Jadi contohnya misalnya pakai freeze, nanti untuk dikonsum oleh si GetX-nya itu bisa banget. Let's say terus mau injectable ya, begitu ya. Nggak mau ah pakai binding sesi GetX gitu, karena binding sesi GetX kayaknya kurang enak gitu ya. Pakai injectable, bisa banget. Aku udah pernah coba-coba iseng-iseng gitu pakai itu. Bisa, kayak gitu Kak Rahman. Jadi jangan khawatir, karena dia sifatnya itu kan untuk nge-inject instance-nya gitu ya. Kita bakal bikinin instance-nya supaya nanti bisa di-inject. Nah, dari situ nanti eh, nggak terhalang oleh package-package yang bisa kita bilang mungkin bukan generated gitu ya. Nah, beda halnya kalau misalnya udah generated lagi, seperti mungkin bisa kita bilang apa ya, retrofit itu aku belum pernah nyoba untuk di-inject sih, kayak gitu. Kak Calvin, akan sering konflik gak ya penggunaan generated code? Oke, dalam implementasinya nyatanya iya, dia bakalan sering konflik. Nah, tapi di sini tentunya aku bakalan ngasih solusi juga supaya nggak konflik gimana. Supaya nggak konflik, aku dulu sempat ngeimplementasikan, nge-exclude generated code-nya. Kenapa? Karena teman-teman di dev yang collab juga gitu ya, bisa nge-generate lagi dengan config yang udah kita push. Kayak gitu, Kak. Nah, jadi di situ bakalan minim konflik tuh. Karena kalaupun ada konflik, let's say kita sebut gitu ya, konfliknya pun ada di core datanya gitu ya. Nah, core datanya ini kan berarti akan menyesuaikan dengan kebutuhan dari timnya juga gitu. Nah, itu solusi pertama. Solusi kedua, biasanya aku bakalan accept aja, aku tutup mata, aku accept aja, even itu mau yang current atau yang incomingnya, itu aku accept dulu, aku save buat nanti di next supaya nanti komitannya tetap jalan gitu ya. Setelah itu, aku bakal remove, aku generate ulang, kayak gitu. Jadi bakalan lebih rapi lagi.
kayak gitu. Nah, kalau di generate ulang kan bakalan bikin fresh lagi, baru lagi gitu ya, Kak ya. Nah, ketika nanti di push, teman-teman bakal nge-get lagi. Nah, di situ nanti karena udah ada commit baru di depan, udah masuk lagi, jadi konfliknya juga bisa diminimalisir. Gitu mungkin Kak Calvin ya. Jadi ada dua pendekatan nih, bisa di-exclude generated code-nya, bisa juga nanti tutup mata, yang penting kita accept dulu, nanti kita generate ulang, supaya nanti komitnya juga ikut maju, kayak gitu. Oke, oke. Nah, kalau misalnya teman-teman belum ada yang mau ditanyain gitu ya, boleh nanti sambil ninggalin di chat, nanti kita coba sambil baca-baca juga ya, atau dari slide juga boleh, kayak gitu. Nah, kita coba jump in. Oke, ini aku gedein dulu kali ya. Nah, di sini aku buatkan terpisah dua file supaya dua project lebih tepat ya, supaya kita bisa swap-swap kayak gini. Nah, lebih enak ya. Jadi di sini yang generated code, di sini adalah yang non-generated kayak gitu. Nah, tadi contohnya kalau kita pakai freeze ya, teman-teman. Nah, di sini aku punya BTO. Nah, di sini mungkin teman-teman ada yang familiar dengan strukturnya clean arsitektur. Nah, di sini aku coba bikin pakai clean arsitektur gitu ya, biar nanti kelihatan dari flow-nya sama kelas-kelas atau data-datanya ada apa aja gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang di DTO ini ada yang nyebutnya model juga gitu ya. Ini bisa DTO, bisa model, data transfer object. Dia biasanya bertugas untuk nge-convert atau nge-mapping data yang dari raw ke Dart-nya gitu. Atau dari Dart kita buatkan untuk diekspor keluar gitu ya, untuk ditransfer keluar. Nah, ini tadi contohnya kalau misalnya kita tulis manual gitu ya, kita harus nulis kelas to DTO, terus dia properti apa aja gitu ya. Nah, terus kita buatkan konstruktornya, kita buatkan from JSON-nya, to JSON-nya. Nah, kalau misalnya list, dia bakalan kita perlu mapping dulu gitu ya. Kita ambilin value-nya. Nah, terus abis itu to JSON-nya pun harus kita mapping lagi gitu, teman-teman. Nah, ini jangan sampai salah, apalagi ini bentuknya string gitu ya, teman-teman. Nah, ini karena sama gitu ya, dari key-nya sama, teman-teman mungkin bisa ekspor buatkan kelas sendiri atau model sendiri sebagai repository key-nya gitu ya. Itu bisa, tapi jadinya nambah lagi gitu ya, teman-teman. Let's say misalnya di sini kita buatkan to do keys gitu ya. Nah, di sini teman-teman bakal nambah lagi gitu. Nah, kalau pakai Freeze dan JSON serializable gimana? Nah, kita coba cek di sini. Nah, kita hanya perlu import Freeze annotation-nya, kita buatkan bto.g-nya, kita ini ya, kasih tahu bahwa dia ini part of to-do bto.g.dart dan juga .freeze.dart-nya. Nah, kita bisa eh, tulis kelasnya itu dibarengin atau with. Nah, dia private dollar to do DTO. Jadi ini itu kelas generated-nya yang bakal nanti dibaca oleh si JSON serializable sama si freeze-nya gitu, teman-teman. Nah, kita hanya perlu bikin konstruktornya. Itu kita langsung declare aja punya variabel apa aja. Nah, terus kalau misalnya dari snake case ya, teman-teman, karena kita variabel yang nggak ada snake case, dari snake case kita mapping ke lower camel case, kita kasih JSON key. Udah anotasi lagi ya, teman-teman. Beda halnya tadi yang manual. Kalau yang manual kita ini harus hati-hati banget nih, teman-teman. Hati-hati di mana? Coba kita balik lagi ke sini. Kita harus hati-hati ketika di sini nih, teman-teman. Nah, di sini jangan sampai kita nulisnya to do detail seperti ini. Karena nggak akan kebaca gitu ya, teman-teman. Karena dari responsnya
nggak match kayak gitu. Nah, ketika nanti ada tambahan, kayak tadi misalnya tambahan ternyata dia snake case, itu juga harus diperhatikan banget gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai freeze, kita cukup kasih JSON key-nya aja, terus kita mau nama variabelnya apa di sini. Nah, kita tinggal run aja. Nah, di sini bisa run flutter pub run build runner build. Nah, flag yang di belakang ini, delete conflicting outputs adalah ketika nanti teman-teman ngejalanin si build runner ini, nah dia ini bakalan ngehapusin yang output yang konflik gitu teman-teman. Jadi dihapus supaya kita bisa generate yang baru kayak gitu. Karena kalau misalnya nggak dikasih flag, eh, sebelumnya tuh aku biasanya kena dia nggak bisa nulis ulang karena ada konflik kayak gitu. Nah ini bisa di enter, kita bisa tungguin. Nah ini dia bakal ngegenerate. Nah bakal lihat. Nah ternyata sukses karena memang ini lagi nggak ada perubahan gitu ya teman-teman. Nah ini yang teman-teman perlu tulis untuk data freeze ya. Nah inilah nanti yang di generate ini teman-teman. Cukup banyak nih teman-teman. Jadi kegunaannya bisa banyak kayak gitu. Nah, di sini yang .g-nya juga ada. .g-nya ini punya JSON serializable nih teman-teman. Nah, ini from JSON-nya ada. Jadi untuk mapping dari JSON, terus to JSON-nya juga ada. Kayak gitu. Let's say misalnya aku mau, oke kita nggak perlu details, let's say. Ini cukup hapus satu, save, kita generate ulang. Nah, di sini dia ngebaca ada perubahan. Nah, di sini kelihatan ya, kehapus. Dan dia akan nge-generate ulang lagi. Gitu. Nah, kita lihat lagi di sini, udah hilang juga nih teman-teman. Jadi kita nggak perlu mikirin lagi from JSON to JSON-nya harus kita kurangin lagi, atau nanti kalau ada tambahan kita harus tambahin lagi, itu nggak perlu lagi, kayak gitu. Nah, setiap kali ada perubahan di variabel private ini, dia bakalan merah terus nih teman-teman. Jadi ngasih tahu juga gitu ya, ada perubahan nih, gitu. Jangan lupa di generate ulang, kayak gitu. Nah, ini buat kasus di freeze. Oke, nah, kalau buat kasus aset gen gimana? Oke, kita lihat kalau aset gen di PubSpec.yaml-nya ya. Nah, seperti biasa, kalau untuk asetnya itu tetap kita harus bukain ya, harus kita kasih tahu, kita deklarasikan di sini, dia ada di file apa aja gitu ya, ada di folder mana aja. Nah, nanti teman-teman bisa bikin config di sini, config flutter gen. Nah, outputnya mau kemana, itu bisa teman-teman navigasikan, bisa sesuaikan. Di sini aku mau ke presentation, ke assets, jadi disiapin assetsnya, line-nya 80. Nah, integrasinya mau integrasi kemana nih? Nah, mungkin teman-teman eh, yang biasa atau yang udah pernah main di Flutter juga tahu ya kalau misalnya Flutter itu nggak support SVG by vanilla-nya gitu ya, by si Flutter langsung gitu ya. Jadi butuh package Flutter SVG. Nah, di sini bisa kita integrasikan nih teman-teman. Begitupun Rive, Lottie, Flare Flutter itu bisa kita integrasikan sehingga nanti kebaca sama si Flutter-nya sama si Flutter gen-nya, aset gen-nya ini untuk di-generatein kayak gitu. Nah, di sini kalau kita lihat ke folder yang sama ya, assets. Nah, di sini assets gen. Nah, dia langsung dibuat ini teman-teman. Ada assets gen image penguin gitu teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat penguin itu yang ini. Gitu. Nah, keunggulan aset gen ternyata nggak cukup sampai situ aja teman-teman. Teman-teman kalau misalnya ngepanggil si ini ya, ngepanggil aset, terutama gambar, let's say gitu ya.
itu teman-teman harus bikinin widgetnya dulu gitu ya. Coba di sini, contohnya di sini image.assets, baru nanti nama ininya ya, path-nya, path-nya ada di mana. Nah, tapi kalau pakai asset gen, teman-teman bisa langsung panggil si assets-nya nih teman-teman. Assets, langsung kita panggil mau folder mana. Nah, di asset ini foldernya aku ada folder image, gambar penguin, langsung get image ini kita lihat return-nya, langsung image nih teman-teman. Stateful widget kayak gitu teman-teman. Jadi udah langsung dibuatin widgetnya. Kita bahkan di sini udah nggak perlu nulis namanya lagi gitu ya teman-teman, nama path-nya lagi kayak gitu. Nah, terus apa jadinya kalau misalnya namanya ganti gitu ya, atau di delete, atau misalnya di di apa namanya ada update gitu ya, ada tambahan data. Let's say di sini penguin 3. Kita akan generate ulang ini. Nah, sudah sukses. Nah, di sini langsung ketahuan nih teman-teman bahwa penguin ini nggak ada teman-teman. Karena tadi kita rename jadi penguin 3 ya teman-teman. Nah, jadi bisa langsung ketahuan. Teman-teman nggak usah mikirin petnya lagi. Karena kalau kita lihat di aset gennya, dia juga udah di generate sampai full gitu ya teman-teman. Penguin strip 3. Nah, di sini kita lihat ada penguin 3 nih teman-teman. Kayak gitu. Tinggal diganti, udah bisa run lagi project kita. Kita nggak perlu ngecek-ngecek lagi kalau misalnya penguin 3 ini ada di mana-mana, kita nggak perlu ngecek si stringnya lagi. Kita tinggal ganti aja si dalaman ini aja, si aset gen image ini aja. Kayak gitu. Nah, itu untuk aset gen. Nah, terus kalau untuk si get it tadi ya, get it dan injectable. Nah, di sini aku bikinin folder di I. Kita hanya perlu nulis ini aja, teman-teman. 3 line ini aja. Nah, jadi ada final inject. Kita ambil instansi get it-nya. Kita buatkan configure dependencies function. Kita kasih anotasi injectable init. Nah, kita arahin ke inject.init. Kayak gitu. Tinggal kita generate. Dia akan nge-generate ini, teman-teman. Inject.config.dart. Kalau kita lihat, dia adalah sebuah extension, teman-teman. Nah, di mana dia punya fungsi init, bakalan nge-init atau ngeregisterin punya kita di sini. Nah, ini hampir sama nih teman-teman. Jadi langsung diregisterin misalnya di sini lagi singleton kah atau misalnya mau factory kayak gitu. Nah, jadi di sini teman-teman bisa tutup mata, kita tinggal kasih anotasi-anotasi di kelas-kelas yang kita perlukan gitu, yang mau kita bisa inject begitu teman-teman. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyain lagi teman-teman. Ah, iya, aku ketinggalan satu. eh karena kita pakai banyak library gitu ya. Ini kan library, tadi Freeze library, Assetgen library. Nah, kalau dirinciin library kita butuhnya apa aja untuk mendukung tadi ya. Freeze, JSON serializable, Assetgen, Get It, dan em, tadi injectable ya. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, dependencies-nya di sini, let's say Flutter block ini untuk BLOC-nya ya, untuk business logic ya. Kita bakal exclude karena ini kebutuhan menyesuaikan ya. Nah, kita bakal butuh get it, bakal butuh injectable. Nah, ini buat si ini ya, buat dependencies, dependencies, terus Flutter gen atau asset gen ya. Ini jadi buat si Flutternya ini assets. Nah, freeze dan JSON serializable ini buat data structure. Ini yang bakal kita pakai di um, code kita gitu ya, di aplikasi kita.
Nah, untuk dev dependencies ya, kita bakal butuh aset generator, aset build runner ini general nih teman-teman, dia harus kita pakai karena dialah yang bakal ngeksekusi nih teman-teman. Dia yang bakal ngejalanin generator-generatornya. Gen runner, ada freeze, sama injectable generator. Freeze ini berarti tadi data structure ya. Injectable buat dependencies. Nah, kita bisa lihat di sini lumayan banyak ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dependencies. Kalau kita lihat ke yang non-generated, objek YAML nggak akan banyak teman-teman. Hanya perlu dua ini aja. Flutter block dan get it. Kayak gitu. Nah, terus di sini aku ada satu bonus. Gimana ya? Satu bonus ya. Jadi di sini aku buatin namanya adalah view state nih teman-teman. Jadi maksudnya gimana? Jadi kelas ini bisa kita mapping ya teman-teman. Initial loading success error. Ketika nanti teman-teman nge-fetching data, ternyata itu kan fetching data itu kan ada banyak ini ya faktornya gitu ya. Dia bisa jadi error, bisa jadi sukses juga. Pas loading nanti gimana, inisial gimana. Nah di sini kita buatkan satu kelas supaya nanti teman-teman tinggal nge-mapping aja nih teman-teman. Nah nge-mappingnya bakalan kita lihat contohnya di sini ya, di blok di qubitnya. Nah kita cukup assign seperti ini di state-nya, di mana view state-nya ini nge-wrap data kita gitu ya teman-teman. Terus nanti di screen-nya teman-teman hanya perlu nge-mapping seperti ini. Kita return ke state-nya, teman-teman akan mapping. Maybe when. Jadi mungkin ketika initial kita ngapain ya? Kita bakal kasih loading. Loading juga kita kasih loading. Sukses kita kasih data. Kalau error, kita bakal tampilin error. Kayak gitu teman-teman. Jadi di sini bisa terlihat lebih rapi gitu ya teman-teman. Beda hal kalau misalnya kita nulis dengan enam. Kalau dengan enam, di sini contohnya enam atau di blok kita biasanya nulisnya dengan ini ya teman-teman, dengan ekstensi state-nya begitu ya. Nah, di sini biasanya kita pakai if else ya teman-teman, kayak gitu. Jadi kita detect dulu state-nya ini state apa, dalam state apa. Let's say di sini to do sukses gitu ya. Dia mau ngapain? Kita tampilkan datanya. Kalau error, kita tampilkan errornya. Else-nya kita kasih circular progress indikatornya. Kayak gitu. Ini nggak salah, tapi mungkin kalau misalnya nanti teman-teman udah punya banyak state, dia bakalan numpuk banyak juga di sini. Gitu teman-teman. Kayak gitu. Itu juga salah satu kegunaan Freeze untuk struktur data teman-teman, untuk nge-manage data teman-teman, dia lagi di posisi mana sih, kayak gitu. Dia lagi di mark sebagai apa, kayak gitu. Nanti kita bisa switch-switch, dia lagi mau ke initial, oh oke, berarti kita tampilkan apa, kalau selesai tampilkan apa, dan seterusnya, kayak gitu. Dan bisa disesuaikan, teman-teman di sini butuh view state atau state-nya ada apa aja, gitu. Jadi nggak terbatas untuk view state-nya teman-teman aja, kayak gitu. Oke, nah mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman, boleh? Oke, oke. Nah mungkin untuk sesi tanya jawabnya bisa kita lanjutkan sekalian yang di slide dulu mungkin ya. Jadi aku kembalikan juga ke Mbak Sawitri mungkin ya. Oke, baik. Thank you, Mas Fadil. Sambil menunggu Mas Fadil, barangkali mau istirahat sebentar, mau minum-minum dulu. Kita ada iklan, guys, sebentar. Ini apa namanya? Iklan menarik ya dari Altera Academy by I Got Three. This is the screen. Oke. Oh, slide. Oke. Aku kira langsung tanya jawab.
Teman-teman masih bisa mempersiapkan ini ya, pertanyaan-pertanyaan buat Mas Fadil tentang materi yang dibawakan malam hari ini. Gitu. Nah, guys, ada kabar gembira ya buat teman-teman yang pengen pergi ke Jepang tapi kerja ya dan wisata gitu barangkali ya. Jadi programmer di Jepang yuk guys. Jadi kita ada program persiapkan karir IT di Jepang, Indo to Japan gitu. Dan kita berkolaborasi dengan Hatara Kimas, di mana teman-teman nanti bisa mendaftar program ini. Ada jaminan kerjanya ya, teman-teman, dengan gaji yang tentu luar biasa. Informasi lebih lanjut tentang program ini ada di ata.to/Indo to Japan yang kita share di situ. Dan ini program yang menarik ya, guys. Ada pelatihannya 2 bulan dari Altera Academy. Terus ada pelatihan bahasa sampai nanti pemberkasan persiapan untuk pergi ke Jepang. Jadi dapat kerjanya itu di Indonesia, bukan di Jepangnya gitu. Ada biayanya nggak, Mbak Sawitri? Ada ya, guys. Tapi ini teman-teman bisa tanya lebih lanjut tentang informasi ini di link itu yang kita share di situ. Ntar kita bisa lebih lanjut tentang program ini. Dan ini dikhususkan untuk teman-teman yang fresh graduate ya, bingung mau kerja di mana atau mungkin pingin melatih upskill dulu, bisa di program ini gitu. Atau mungkin ikut seleksinya dulu karena seleksinya gratis. Teman-teman bisa coba dulu di program Indo to Japan ini gitu. Oke, sekilas informasi tentang jadi programmer di Jepang, kita kembali di Flutter bersama Mas Fadil. Oke, ada beberapa pertanyaan. Ada 3 pertanyaan nih, Mas Fadil, dari teman-teman yang sudah bertanya di Slido. Kita langsung aja ya, dari Anonymous. Hai Mas, izin tanya mengenai perjalanan pembelajaran Mas Fadil itu step by step dan resource yang digunakan itu seperti apa, Mas Fadil? Oke, nah, oke. Perjalanan pembelajaran step by step dan resource yang digunakan ya. Oke, nah mungkin kalau aku bisa jelasin awalnya itu resource-nya mungkin dari ini ya, dari teman-teman gitu ya, dari community gitu ya. Jadi memang sebelumnya dikenalin Flutter dari teman juga, terus coba explore, coba ikut community juga. Nah, habis itu mulai lebih banyak lagi gitu, mulai lebih banyak tahu. Di kampus pun coba ngeimplementasiin. Jadi kebetulan memang aku kenal Flutter di sejak di sekitar semester 5 mungkin ya, semester 5 atau semester 6. Jadi sambil diimplementasikan juga. Nah, dan kebetulan juga dapat tawaran untuk kontribusi juga gitu ya ke satu startup, yaitu tadi Lababook begitu ya teman-teman. Kayak gitu. Nah, dari situ pun coba implementasi, terus coba improve-improve juga, dan ada temen juga, jadi kita saling pairing, kita saling improve bareng-bareng. Kayak gitu. Mungkin step by step-nya gitu mungkin Mbak ya. Oke, menarik. Dari komunitas ya, Mas Fadil ya. Komunitas apa ya? Terutama dari teman-teman yang komunitas gitu. Komunitas Flutter Indonesia atau mungkin ada komunitas tertentu yang diikuti Mas Fadil? Hmm. Mhm. Kalau komunitas yang dari skop kecilnya itu aku ada ikut di komunitas kampus. Terus kalau yang besarnya mungkin di Flutter Indonesia, ya betul. Di Flutter Indonesia mungkin aku lebih sering nge-scroll sih. Jadi kayak teman-teman nge-share, aku coba nge-scroll. Terus waktu itu juga kayak sempet stuck juga sih. Terus abis itu pas stuck itu bingung juga gitu. Ya udahlah, coba up di Flutter Indonesia gitu. Kebetulan ada yang jawab juga kayak gitu. Jadi menemukan lingkungan yang mendukung untuk belajar ya, Mas Fadil ya. Ya, betul, betul. Salah satunya di Alchemy juga nih teman-teman kalau ingin belajar lebih lanjut tentang Flutter gitu. Kita juga ada apa namanya, bootcampnya gitu. Oke, untuk berikutnya dari Acil. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Halo Kak, saya baru belajar Flutter. Sebaiknya saya belajar Dart dulu atau langsung masuk ke Flutter aja ya, Mas Fadil? Ini mungkin untuk jawabannya akan sedikit subjektif begitu ya teman-teman, karena ini akan bergantung lagi dengan style teman-teman. Kalau dari sudutku, kebetulan aku lebih seneng belajar itu langsungnya to the point. Let's say kayak tadi ya Flutter gitu ya. Memang pas dikenalinnya Flutternya, aku tertarik Flutternya, aku belajar ini langsung Flutternya.
bener-bener di awal tuh dulu aku masih ingat coba cari video di YouTube ada eh, orang luar negeri dia itu kayak bikin tutorial untuk bikin satu app gitu ya. Ya udah aku ikutin aja gitu. Kayak bener-bener plak-plak aku kopas aja gitu. Tapi kopasnya kan karena dari video aku nggak bisa kopas langsung gitu ya. Harus ngetik gitu. Jadi coba ikut ngetik, bikin coba sepersis mungkin juga gitu. Nah dari situ coba kayak ngoprek-ngoprek dikit-dikit kayak ini kalau dihilangin kenapa, ini kalau diedit kenapa, kayak gitu. Jadi aku mulainya memang langsung ke Flutter-nya. Dari situ mulai nyerempet-nyerempet baru, oh ternyata Dart itu eh, karakteristiknya seperti ini. Di Flutter itu karakteristiknya seperti ini. Kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau dari Dart dulu, itu akan sangat lebih baik lagi sebenarnya karena Dart itu memang dari fundamentalnya gitu ya teman-teman. Kayak misalnya untuk ngebuat sebuah kelas, let's say gitu ya, itu kan kita perlu pemahaman Dartnya kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman boleh pilih nih gitu. Bisa langsung ke Flutter-nya, tapi tetap harus konsisten supaya nanti bisa nyerempet ke Dart-nya. Atau kalau misalnya step by step, berarti dari Dart-nya dulu. Mungkin gitu, Mbak ya. Begitu Oke, mungkin ke Acir ya. yap. Thank you Kak Acir untuk pertanyaannya. Jadi belajar fundamental itu penting ya, Betul, Fadil ya, sebelum ke Flutter. betul, betul, betul. Semoga bisa membantu Mas Acir. Terus jika ingin menjadi front end website front end website gitu, mending belajar Flutter atau React JS, Mas Fadil. Oke, oke. Nah, ini pengalamanku juga ya. Mungkin aku berangkat dari pengalaman aja. Untuk front end website, saat ini memang Flutter udah mendukung. Mungkin beberapa company pun udah menggunakannya juga gitu ya. Dulu biasanya paling sering digebrak-gebrak itu adalah Alibaba ya. Alibaba itu webnya katanya pakai Flutter juga. Nah, tapi untuk sampai saat ini rata-rata dari teman-teman community dan aku mungkin kurang menyarankan Flutter untuk web karena memang dari beberapa engine-nya gitu ya, beberapa faktor di engine-nya itu kurang maksimal, tidak semaksimal React.js. Jadi aku mungkin akan lebih menyarankan kalau untuk front end website ke React.js dulu aja. Untuk saat ini Flutter belum terlalu matang kayak gitu. Tapi nice to know juga nih, Flutter Web itu udah sampai mana perkembangannya itu nice to know banget sih menurutku. Kayak gitu. Wow, menarik. Saya baru dengar Flutter Web ya. Iya, Oke. Cool, cool. Thank you untuk pertanyaannya buat Sobat Anonymous. Dan pertanyaan terakhir, nggak terakhir juga, teman-teman kalau misal ingin bertanya langsung sama Mas Fadil, bisa langsung open mic ya, atau raise hand, nanti kita akan persilakan untuk bertanya langsung. Gitu. Dari Mas Fahmi Azain, bagaimana menurut Mas Fadil tentang state management report ya? Kok sepertinya jarang dipakai gitu. Project sebelumnya saya pakai report pas ada problem susah solvingnya gitu Mas Fadil. mm, mm, mm. Oke. Oke, untuk Riverpod, kebetulan aku memang belum hands on langsung gitu ya, baru baca-baca aja. Dia mirip-mirip kayak ini ya, kayak provider. Nah, itu dia, kayak provider. Cuma kalau aku baca-baca sekarang dia sepertinya lebih nge-encourage untuk ngebuat state itu menjadi global ya, teman-teman ya. Correct me if I'm wrong ya. Kalau aku baca-baca dia kayak dibuatkan ke struktur teratasnya supaya nanti bisa dikonsum oleh widget-widget yang di bawahnya gitu ya, teman-teman. Nah, menurutku ini antara pros dan cons ya. Proses sebenarnya kita enak dalam mengatur state-nya. Kenapa? Karena state-nya udah centralized kayak gitu. Nah, cuman ada konsep itu konsep karena dia centralized berarti kan dia bakalan keep alive gitu ya, teman-teman. Dia bakalan ada terus gitu dan bakalan setupnya banyak. Nah, di situ mungkin nanti jadi pertimbangan apakah eh, si Riverpod ini kalau ditaruh di global seperti itu apakah akan overkill atau enggak, bakal makan resource banyak atau enggak. Itu mungkin jadi PR aku juga gitu ya buat ngeset-set lebih jauh lagi gitu ya. Sejauh ini Riverpod juga lagi di bisa kita bilang mungkin di endorse gitu ya. Sekarang Riverpod lagi banyak disarankan gitu teman-teman. Kayak gitu. Nah, mungkin boleh dicoba-coba juga. Sepertinya juga sekarang community juga udah pada
ngeliat juga nih Riverpod, jadi kayaknya kalau ada problem kayaknya udah bisa didiskusikan lebih dengan lebih banyak teman-teman di community juga kayak gitu. Mungkin sebelumnya teman-teman kalau nge-notice yang paling rame itu antara Blok atau GetX ya. Sekarang Riverpod udah mulai rame juga kayak gitu sih. Kayak gitu mungkin Mas Fahmi ya. Ya. Oke, Mas Fahmi, thank you untuk pertanyaannya. Oke, ada yang raise hand nih, Mas Fadil. Mas Akbar Apriliano Saputra. Oke, monggo Mas Akbar untuk pertanyaan aku silakan. Hmm, saya ingin bertanya untuk pengalaman Mas Fadil tuh biasanya kalau di Unicorn Company itu kolaborasi dengan tim backend-nya biasanya dengan apa ya Mas? Golang atau mungkin masih Node.js atau yang lain? Mm-mm. Oke, thank you buat Mas Akbar. Aku izin jawab nih Mbak Sawitri ya. Oke, nah untuk kolaborasinya dengan backend itu umumnya aku memang sama teman-teman itu pakainya di Node.js. Tapi sempat juga waktu itu memang di Golang juga. Nah, sebenarnya untuk tech stack dari si backend-nya nggak terlalu matter sih Mas. Doesn't too much matters gitu ya teman. Jadi karena kenapa? Karena kita kan pakai perantara lagi gitu ya, API-nya gitu ya. Karena nanti dari si backend-nya akan ekspor data jadi API, API-nya itu kita biasanya bentuknya JSON, jadi kita tinggal consume aja. Kayak gitu Kak Akbar ya. Hmm, Berarti kalau untuk base-nya itu lebih ke Node.js atau ke Golang ya Mas? Kalau menurut Mas Fadil? Base-nya ya. Ini agak sulit nih. Kebetulan agak sulit. Ini karena mungkin ada pros kontra juga gitu ya. Kalau Golang bisa aku simpulin memang dia eh, cukup enak sih. Aku akuin kalau misalnya nge-code Golang tuh lumayan enak karena dia agak lebih simpel juga, terus habis itu cepat juga ya. Tapi di sisi lain JS juga enak karena dari komunitasnya udah besar juga kayak gitu. Jadi untuk development yang umum itu bisa gampang kita temuin. Jadi untuk development bakalan lebih cepat juga kayak gitu mungkin ya. Dan tentunya JS eh, banyak teman-teman juga, banyak dari community banyak, terus habis itu user saya juga banyak. Jadi lebih enak juga kayak gitu. Lebih enak as in untuk mungkin nyari teman ngobrol, untuk ngedevelop bareng. Terus habis itu apalagi JS kan dia multi purpose ya. Nah, jadi enak juga gitu kalau misalnya kita mau pindah fokus kayak gitu. Oke. Baik Mas, terima kasih ya atas jawabannya. Terima kasih juga Mbak. Oke. Baik, teman-teman. So, thank you so much buat teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi di malam hari ini. Minggu depan kita ada lagi ya, teman-teman. Kita tiap minggu itu ada event seperti ini dengan topik-topik yang sedang hangat gitu. Hangat ya, teman-teman di tech gitu. Oke, kalau gitu um, ya, mantap. Thank you banget ya. Terima kasih banyak buat Mas Fadil sudah sharing di Alchemy bareng The Catalyst. Semoga materi dari Mas Fadil tentang Flutter bisa bermanfaat buat teman-teman semua gitu. Aku Sawitri, ada Kak Salsa juga, ada Kak Sandra juga, dan tim dari The Catalyst, Mas Fadil, pamit undur diri. Kita bertemu lagi di Alchemy Talks berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ya, terima kasih. Thank you ya Mas Fadil ya. Terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat semua.